Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Tati Novianti, saya pendamping proses produk halal dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia. Bapak Ibu hadirin semua, di sini saya ingin akan menyampaikan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4, nah produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini wajib bersertifikat halal. Nah ini diperkuat dengan PP Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98, kewajiban bersertifikat halal ini bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Ngapain sih harus repot-repot ngurus sertifikat halal? Nah, sebenarnya ini lebih repot lagi kalau misalkan Bapak Ibu harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Bapak Ibu ini halal. Nah, belum tentu pelanggan yakin karena itu merupakan asumsi atau klaim sepihak dari Bapak Ibu. Nah, di Indonesia ini terdapat 87,2% atau sekitar 229,6 juta jiwa beragama Muslim. Kita sebagai umat Muslim pastinya dan tentunya kita harus mengkonsumsi produk halal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, penduduk Muslim ini merupakan potensi market calon pelanggan usaha Bapak Ibu. Nah, di sini usaha Bapak Ibu ini harus memiliki identitas halal. Nah, terus apa yang dimaksud dengan identitas halal? Nah, mungkin di sini Bapak Ibu tidak asing dengan identitas umum yang di layar ini ya, Bapak Ibu. Salah satunya ada KTP, ijazah, dan yang lainnya. Nah, ini merupakan identitas umum ya, Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk identitas halal seperti apa? Nah, ini ada identitas halal. Nah, contoh di sini ada sertifikat halal. Nah, di sini terdapat nomor sertifikat ya, nomor ID. Nah, di sini Bapak Ibu, nomor ID ini pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya itu udah jelas berbeda. Nah, jadi di sini ada juga ada jenis produk, ada nama pelaku usaha, dan alamat pelaku usaha. Nah, ketika ada pelanggan datang dan menanyakan apakah usaha Bapak Ibu ini sudah bersertifikat halal, nah Bapak Ibu tinggal lihatkan aja nih. Bapak Ibu bisa diperlihatkan identitas halal ini dan ketika pelanggan melihat identitas halal, nah pelanggan akan langsung yakin, langsung nyaman, dan akan langsung senang seperti itu. Nah, bagi pengusaha, kepercayaan dari pelanggan ini merupakan hal yang sangat penting dan hal yang sangat utama karena itu merupakan sumber penghasilan berkelanjutan seperti itu. Nah, terus bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Nah, ini ada syaratnya. Untuk syaratnya ini sangat mudah ya Bapak Ibu. Yang pertama ada KTP pelaku usaha ya, KTP Bapak Ibu. Terus ada jenis produk, ada merek produk, ada foto produk, ada foto tempat produksi, ada NIB. Nah, di NIB ini terdapat KBLI ya Bapak Ibu dan omset kurang dari 15 miliar. Berapa biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Nah, untuk biayanya itu kita gratis ya Bapak Ibu, gratis 100%. Nah, adapun Bapak Ibu, kalau misalkan mau jalur mandiri atau berbayar, ini kita ada nih, bayar sendiri ya Bapak Ibu ya, itu dengan nominal Rp230.000. Apa saja sih jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal gratis? Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat terdapat 13 jenis produk ya Bapak Ibu ya. 13 jenis
produk makanan. Nah, di sini ada olahan buahan dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, dan yang lainnya. Nah, di sini ada contoh gambarnya, ada acar buah, ada asiran buah, ada asiran sayur. Nah, ada bakso ikan dan yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Nah, selanjutnya terdapat 6 jenis produk minuman yang dapat diajukan fasilitasi gratis. Nah, di sini ada aneka minuman ringanan soda, ada kopi, teh, sari kacang, susu, dan yang lainnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ada jus buah, ada milkshake, terus ada es krim juga seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Dan di sini juga terdapat 13 jenis warung makan yang dapat diajukan secara gratis. Nah, di sini ada warung nasi Padang, warung makan khas Sunda, terus ada warung Tegal juga, ada warung pecel lele juga ya. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, usaha Bapak Ibu ini akan kita bantu proses sertifikasi halal secara gratis ya. Nah, terus berapa lama terbit sertifikat halal? Nah, untuk berapa lamanya ini kita dari 7 sampai 14 hari kerja. Nah, ini merupakan keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Jadi sekitar seminggu sampai 2 minggu ya. Terus apa sih resiko kalau misalkan produk atau usaha Bapak Ibu ini tidak memiliki sertifikat halal? Nih, misalkan ada pelanggan yang memviralkan bahwa produk Bapak Ibu ini belum bersertifikat halal. Karena kan sekarang itu kan apa-apa kan viral ya Bapak Ibu ya. Nah, terus apa akibatnya bagi usaha Bapak Ibu ini? Pasti bakalan ada dampaknya kayak gitu. Nah, oleh karena itu, saya sebagai pendamping proses produk halal dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia siap mendampingi usaha Bapak Ibu untuk proses sertifikasi halal produk secara gratis. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari saya bantu dan akan saya bantu sampai terbit ya Bapak Ibu ya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tati Novianti selaku pendamping proses produk halal dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia. Di sini saya akan melakukan audiensi Dinas Koperasi UMK terkait sertifikasi halal pelaku usaha di Desa Wisata RD Farmhouse yang berlokasi di Desa Cikinggang, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak. Maksud audiensi di sini yaitu melakukan koordinasi kerja terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil di destinasi wisata, khususnya di Desa Wisata Ciginggang, Kecamatan Gunung Kencana ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk tujuan audiensi ini meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal Self-Deklar secara gratis dengan fasilitasi dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai parameter halal services. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk target sertifikasi halal destinasi wisata ini, yaitu 100% pelaku usaha mikro kecil yang produk atau jasanya ini terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan ini dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal Oktober 2026. Nah, untuk periode pelaksanaan dari desa wisata ini yaitu mulai dari Desember 2025 sampai Maret 2026. Nah, kalau misalkan seluruh pelaku usaha
telah tersertifikasi sebelum Maret 2026, nah maka program ini akan dinyatakan selesai. Nah, Bapak Ibu, di sini terdapat surat dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia terkait kerjasama dengan Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia perihal penyelenggaraan sertifikasi halal produk UMKM di 20 desa wisata. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat terdapat surat daftar usulan 1.500 desa wisata di 15 provinsi pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal produk UMKM. Nah, mengapa pelaksana sertifikasi halal desa wisata ini adalah Lembaga Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia? Kenapa harus lembaga EWI? Nah, ini alasannya Bapak Ibu ya. Kenapa kita dipercayai untuk melakukan sertifikasi halal desa wisata ini? Karena Alhamdulillah kita merupakan lembaga terbaik 2025. Nah, di sini Edukasi Wakaf Indonesia sebagai lembaga pendamping proses produk halal kategori penyerapan kuota sehati 2025 terbanyak pertama sampai dengan acara Rapat Kerja Nasional atau LP3H tahun 2025. Nah, sebelum pelaksanaan desa wisata pada Desember ini, kita juga alhamdulillah sudah melaksanakan desa wisata dari Agustus sampai Oktober. Nah, di mana di sini lembaga EWI ini dipilih untuk melakukan sertifikasi halal di 5 provinsi. Terdapat 20 desa wisata, 438 pengajuan sehati, dan 418 sertifikat halal terbit. Nah, di sini terdapat pendamping halal atau P3HE Wisahati terbanyak di 20 desa wisata ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk tahapan pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata ini terdapat 4 proses. Yang pertama, dari lembaga itu menunjuk tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan LP3H EWI ya. Dan Alhamdulillah saya diamanahi untuk membantu memproses sertifikat halal di Desa Ciginggang ini. Dan yang kedua yaitu audiensi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kota. Contoh seperti sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga yaitu sosialisasi sertifikasi halal Sepdeklar dan reguler secara holistik ke pelaku usaha di desa wisata. Nah, jadi nanti setelah saya melakukan audiensi bersama Bapak Ibu, saya izinkan saya untuk sosialisasi sertifikasi halal ke pelaku usaha yang ada di desa wisata RD Farm House Desa Ciginggang ini. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Nah, Bapak Ibu, di sini juga kita membawa surat tugas sertifikasi halal desa wisata ya Bapak Ibu. Nah, di sini dari Pak Yusri selaku Direktur LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Bapak Ibu bisa baca ya Bapak Ibu. Di sini terdapat nama-nama pendamping halal yang alhamdulillah diamanahkan untuk bertugas di Desa Ciginggang ini. Nah, kalau misalkan ada pelaku usaha mikro kecil lainnya di kabupaten atau kota yang perlu didampingi sertifikasi halal, akan dilakukan dengan gratis oleh pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil di desa wisata ini mewujudkan destinasi wisata ramah Muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah. Nah, mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kalimat yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.